Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Padi TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini kita semua senantiasa diberi kekuatan, diberi keimanan, dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga nanti kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya, bulan suci, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Dan mudah-mudahan nanti kita juga diberi kekuatan untuk bisa menjalankan puasa bulan Ramadan secara penuh dan penuh dengan kekhusyuan. Saudaraku, tentang video yang diupload oleh channel Lacak, yaitu pengakuan dari seorang pasien, mantan pasien, yang mengatakan, memberikan pengakuan bahwasanya pasien ini merasa tertipu dan telah dicabuli di sebuah hotel di Kota Blitar. Hal ini telah diklarifikasi oleh pemilik Padepokan Nurdat Sejati, yaitu Gus Samsudin, ya. Dan Gus Samsudin sendiri mengatakan bahwa beliau akan menggunakan jalur hukum untuk menghadapi fitnah dalam tanda kutip yang disampaikan oleh pengupload dan juga wanita yang mengaku di dalam video tersebut. Karena menurut pengakuan wanita tersebut memang tidak ada bukti yang real, ya. Namun saudaraku, ada saudara kita juga, Tengku Iqbal Johar, atau saya biasa menyebutnya Bang TIJ. Ini ternyata di dalam live-nya tadi pagi beliau itu mengaku bahwasanya beliau punya bukti-bukti yang kuat, beliau punya bukti-bukti real, sehingga tidak takut apabila nanti masalah ini dibawa ke ranah hukum dan misalkan Bang TIJ dilaporkan ke polisi ataupun pemilik channel Lacak yaitu Mas Yuda dilaporkan ke polisi, nanti Bang TIJ siap membackup dengan bukti-bukti yang ada. Kalau kita berbicara secara logika, memang tidak mungkin seorang wanita tiba-tiba mengaku, ya, telah melakukan hubungan suami istri dengan tokoh yang disebut Gus Samsudin ini apabila memang tidak terjadi. Tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa Gus Samsudin pun punya hak untuk membela diri kalau memang itu tidak pernah dilakukan. Dan apabila hal ini nanti dibawa ke ranah hukum, maka saya yakin pihak kepolisian itu punya cara, ya, punya cara untuk menemukan bukti-bukti kalau memang itu itu disangka atau dicurigai atau ada potensi tindak pidana di situ. Maka pihak kepolisian ini memiliki cara bagaimana cara mendapatkan bukti-bukti tersebut, yang menurut orang awam seperti kita ini tidak ada bukti. Tapi ternyata menurut pihak kepolisian sangat mudah menemukan bukti tersebut. Ya, kalau bukti misalkan bukti chatting yang sudah dihapus, itu masih ada rekam jejak di pihak provider yang masih tersimpan, dan itu bisa diminta oleh pihak yang berwenang guna untuk melakukan sebuah penyelidikan ataupun penyidikan kalau ditengarai nomor tersebut sebagai bukti daripada tindak pidana. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan wanita ini, kalau memang merasa bahwa itu benar, apa yang disampaikan itu adalah benar, maka bisa menghubungi Komnas Perlindungan Perempuan, ya, untuk menyampaikan apa yang dialami, biar nanti Komnas ini yang mendampingi. Komnas Perlindungan Perempuan inilah yang akan mendampingi
orang yang ditengarai atau yang diduga menjadi korban daripada tindak kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara mental maupun juga kekerasan seksual, seperti itu. Nah, jadi saudaraku, menanggapi hal itu, Bang TIJ telah melakukan sebuah tantangan. Kalau memang mau dilaporkan, silakan ditunggu. Nah, disinilah nanti kita bisa membuktikan apakah benar yang disampaikan oleh Gus Samsudin di klarifikasinya kemarin, bahwa beliau tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan oleh wanita tersebut, atau mungkin di situ ada kekhilafan sehingga lupa tentang kejadiannya. Ini nanti bisa dibuktikan apabila hal ini diselesaikan dengan jalur hukum. Namun sebelum melangkah ke sana, alangkah baiknya dari masing-masing pihak ini melakukan duduk bersama mengklarifikasi hal ini, terutama saudara Lacak dan juga wanita tadi, bahwasanya kalau memang benar-benar itu terjadi, tidak ada alasan untuk takut, tidak ada alasan untuk tidak mau melakukan pertemuan. Nah, begitu juga dengan Gus Samsudin, apabila merasa memang tidak benar melakukan, maka juga tidak ada alasan untuk tidak melakukan klarifikasi dengan bertemu, duduk bersama. Namun kalau memang hal ini sudah menyangkut daripada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai, dengan musyawarah, maka memang jalan yang terbaik adalah masing-masing melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Karena apa? Dengan dilaporkan maka nanti akan ketemu jelas titik terangnya. Jadi tidak ada pro dan kontra di media sosial, tidak ada saling serang di media sosial, yang nanti akhirnya akan terbuka siapa yang benar dan siapa yang salah. Tentu saja di sini tidak ada motivasi untuk saling memenjarakan. Yang ada adalah bagaimana agar kita mengetahui di mana sebenarnya letak kesalahannya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, kalau masalah salah dan benar itu kan secara hukum di Indonesia memang harus dibuktikan di sidang pengadilan. Hal inilah yang memang harus dilakukan. Baiklah saudaraku, kita tahu bahwa tadi pagi Bang TIJ memang sudah melakukan sebuah live, dan disitulah menurut kita tidak ada bukti, menurut Mbak yang di video tadi tidak ada bukti, tapi ternyata Bang TIJ punya banyak bukti, dan nanti kita tunggu saja bukti-bukti apa saja yang beliau miliki, dan apakah hal ini bisa menjadi bukti bahwasannya memang hal itu benar-benar terjadi. Nah, dan kita tunggu juga bagaimana nanti tanggapan daripada Gus Samsudin tentang tantangan yang telah disampaikan oleh Bang TIJ tadi. Jadi karena ini sudah menyangkut masalah hukum, ini menyangkut masalah nama baik dari masing-masing pihak, maka memang tidak selayaknya kalau kita mendiamkan masalah ini. Jadi lebih baik diklarifikasi, dan perlu diketahui juga saudaraku bahwa kita tidak bisa menutupi apapun dari hukum yang berlaku di negara Indonesia ini. Kalau toh kita luput dari hukum dunia, maka hukum akhirat itu tidak bisa kita hindari. Jadi kalau memang ada yang masih merasa bersalah, merasa melakukan sebuah kesalahan atau kekhilafan, tidak ada jalan lain sebetulnya. Yang terbaik adalah memaafkan, meminta maaf dan saling memaafkan.
kita bermedia sosial. Sosial itu kan tidak bisa berdiri sendiri, ya, karena kita adalah makhluk sosial, di mana kita harus selalu berinteraksi dengan orang lain, dan di dalam berinteraksi tersebut akan menghasilkan interaksi yang positif dan juga interaksi yang negatif. Kalau terjadi interaksi yang negatif, berarti di situ ada kesalahpahaman. Kan kalau ada kesalahpahaman, maka harus dibuat sepaham. Kalau sudah dibuat sepaham, maka semuanya akan menjadi terang benderang, menjadi clear, tidak ada masalah. Dan tidak jarang memang persaudaraan itu diawali dari sebuah perselisihan. Nah, kalau di sini nanti terciptalah sebuah tali silaturahmi lagi antara tim Laca, Gus Samsudin, Bang TJ, dan juga dengan yang lain. Ya, kita hari ini boleh saling mengkritik, saling mengingatkan dengan cara kita masing-masing, tapi sebenarnya hati kita sama Muslim adalah masih satu saudara, dan memaafkan adalah tindakan yang terbaik. Nah, jadi kalau memang Gus Samsudin merasa ini adalah sebuah fitnah, maka bisa menghubungi saudara-saudara kita untuk dirundingkan, dan kalau memang bisa dimaafkan, ya lebih baik dimaafkan. Begitu juga dengan Bang TJ, Bang Yuda, dan lain-lain. Kalau memang mengetahui ada sesuatu hal yang kurang benar dengan Gus Samsudin atau dilakukan oleh Gus Samsudin, maka diingatkan dan dirundingkan, dan agar tidak memang terjadi kesalahan yang serupa seperti itu. Itu kalau memang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Baiklah saudaraku, mari kita simak video singkat tentang pernyataan dari Gus Samsudin dan juga tantangan jawaban dari Bang TJ. Selamat menyaksikan. Ini saya nggak pakai mic karena biar di sini saja, bahwa insya Allah mulai saat ini saya yang berhubungan dengan Padepokan tidak akan berikut campur di sini. Saya tidak akan ikut campur tentang apapun yang bersifat gangguan Padepokan dari luar. Jadi nanti yang menangani tentang hal-hal yang berhubungan, entah itu pencemaran nama baik, entah itu serangan yang bersifat fisik maupun yang secara hukum, itu nanti kita serahkan secara hukum, langsung secara hukum saja. Saya tidak akan ikut campur. Itu nanti ada pihak-pihak yang berwajib yang akan menangani kasus-kasus yang kita hadapi saat ini gitu. Mungkin kemarin-kemarin saya sempat melarang untuk pengacara kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan hukum begitu, karena saya ingin pengacara fokus di Padepokan tentang yang bermanfaat begitu tentang Padepokan. Tapi saat ini saya persilahkan untuk pengacara untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk dilakukan begitu. Dan untuk saudara-saudaraku dimanapun berada yang saya cintai, yang saya hormati, kalau panjenengan mau fitnah Padepokan itu jangan tanggung-tanggung. Yang pertama, ketika ingin menyerang Padepokan, sebut nama saya Samsudin, dan ditulis juga bahwa Samsudin pengasuh Majelis Dzikir Sholawat Siri Ala Duni Padepokan Jati. Ditulis dengan jelas. Ketika panjenengan tidak terima dengan hal-hal yang saya lakukan, ketika ingin memfitnah saya, tulis dengan jelas, jangan tanggung-tanggung, jangan cuman Gus Samsudin atau Samsudin saja. Sebabnya yang nama Samsudin itu banyak. Tulis dengan jelas, semuanya saya melakukan pelecehan seksual ataupun saya melakukan penipuan dan lain sebagainya. Tulis dengan jelas di channel YouTube ataupun di mana saja yang bisa sampai sampaikan. Tulis dengan jelas, jangan tanggung-tanggung. Tulis, Gus Samsudin, pengasuh Padepokan Nurjati, telah melakukan penipuan terhadap saya senilai begini, atau melakukan pelecehan seksual terhadap si A, dengan jelas. Jadi di situ nanti yang mendengarkan itu bisa jelas, itu adalah saya Samsudin, pengasuh Majelis Dzikir Sholawat Siri Ala Duni, dan nanti juga dari pihak
kami juga bisa jelas bahwa itu yang dituju adalah kami. Jadi jangan tanggung-tanggung begitu. Jadi kalau tanggung-tanggung mateng, setengah-setengah begitu. Jadi kalau memfitnah sekalian yang jelas. Hari ini saya yang bernama Teguh Iqbal Johar, saya tinggal di Aceh, saya WNI, saya beragama Islam, saya menjunjung tinggi kebenaran, dan saya punya prinsip sebagai seorang muslim adalah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Sedikit pun kita tidak mengingkari atau mengabaikan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sangat menghormati perundang-undangan. Dan hari ini saya sampaikan kepada teman-teman semua supaya kalian tahu, saya mengumumkan melalui akun YouTube resmi saya, Teguh Iqbal Johar, bahwa ada seorang Gus, pengelola padepokan Nur Jet atau Nur Zat Sejati yang ada di Blitar. Bukan Gus, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, tetapi dukun cabul, penipu, sering menjual barang-barang jimat, sering mempertontonkan penggerbekan dukun sebagai bentuk kegiatan pembodohan publik. Demi Allah, wallahi saya bersumpah, beliau adalah dukun cabul dan juga penipu. Apabila ucapan saya ini salah, hari ini hari yang berkah, hari Jumat, maka saya siap bertanggung jawab dan siap bertanggung azab atas kesalahan yang saya ucapkan hari ini. Dan jika omongan saya, postingan saya ini melanggar hukum, saya bersedia dituntut. Ada nyali? Ada yang ada nyali untuk melaporkan saya, untuk menangkap saya, untuk mengadili saya. Dan saya akan bongkar semuanya. Bukan cuma si Udin, yang lain ante-antenya. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semuanya, hari ini semua bukti-bukti sudah saya kumpulkan. Walaupun yang lain mengatakan belum ada bukti. Bang Yuda tidak ada bukti, yang lain tidak ada bukti. Saya punya. Mau bukti visum? Mau video mesum? Apapun ada sama saya. Wallahi mereka adalah penipu. Wallahi itu adalah dukun cabul, saudaraku. Demi Allah saya mengatakan kepada kalian, sadarlah saudaraku. Jangan kalian mengagung-agungkan orang-orang yang melakukan kemungkaran atas nama agama. Ini hari Jumat, saudaraku. Saya bukan nyinyirin orang, saya bukan ngegibah orang. Tetapi saya ingin menyampaikan kebenaran kepada kita semua. Tadi saudaraku, video yang telah kita saksikan, apa yang disampaikan oleh Bos Samsudin, bahwa beliau juga akan meminta pengacaranya untuk mengambil tindakan secara hukum apabila dalam 1 atau 2 hari ini tidak ada klarifikasi dari pihak-pihak yang mengupload dan pihak-pihak yang mengaku di video tersebut. Nah, begitu juga tadi ada jawaban dari Bang TIJ bahwasanya Bang TIJ, Lacak dan semuanya siap untuk menghadapi apabila memang hal ini dibawa ke ranah hukum. Karena Bang TIJ menyatakan telah memiliki bukti-bukti yang cukup, ya, bukti-bukti yang memang valid, nah, kata beliau,
Nah, sehingga beliau siap untuk berhadapan meskipun dengan jalur hukum. Nah, dari sini saya bisa menarik sebuah kesimpulan kalau memang benar Bang TJ punya bukti yang kuat dan Gus Syamsuddin juga merasa bahwasanya ada sedikit kesalahan, maka agar hal ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, ya saya sih berharap untuk berunding, untuk bermusyawarah, untuk mencapai sebuah kesepahaman yang sama, dan masalah ini tidak menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan dan tidak diselesaikan di jalur pengadilan, karena hal ini nanti juga sama saja kalau kita ke pengadilan, kita juga nanti menentukan bahwasanya semua menunjukkan bukti-bukti yang dia miliki. Begitu juga apabila bermusyawarah, nanti apabila ada bukti-bukti, ya, dan itu bisa disampaikan dalam musyawarah tersebut. Nah, dan apabila memang sudah ada sepaham, maka masing-masing pihak untuk sama-sama tidak mengulangi kesalahan yang sama dan saling memaafkan, dan akhirnya terciptalah sebuah tali persaudaraan yang erat di antara orang-orang yang berbeda pendapat di awalnya. Karena perbedaan pendapat itu sangat indah, dan disitulah ada sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalau kita sudah mencapai sebuah kesepahaman, maka akan terciptalah sebuah persaudaraan, dan apabila sudah terjadi persaudaraan, maka akan terjalin silaturahim antara semuanya, terutama untuk sesama muslim. Jadi perbedaan ini bukan berarti tertanam sebuah kebencian di dalam hati, tapi perbedaan-perbedaan ini dilandasi semata-mata atas karena rasa sayang, rasa bersaudara, rasa ingin saling merangkul, ya, dan mudah-mudahan ini nanti menjadi akhir yang baik, menjadi sesuatu yang berakhir dengan sebuah tali silaturahmi antara masing-masing pihak yang berbeda pendapat. Baiklah saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.